Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia. Sudah jadi kebiasaannya. Rasanya nggak nyaman kalau sudah nggak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun 2:30 misalnya. Sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan. Kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya. Ya, ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti nggak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan tuh mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum nggak pernah puasa, tiba-tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia. Tiba Ramadan biasa aja. Ya. Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya gitu kan. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umroh, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Senin Kamis terlewatkan begitu saja, tidak puasa. Kenapa? Ada janjian. Ya. Baik, kalau orang janjian memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Gak ada masalah. Misal contoh, sampai kapan kita nggak mau puasa Senin Kamis? Coba. Sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya? Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Utamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram. Telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram. Tangan kita nggak akan menjamah yang haram. Kaki kita tidak akan melangkah yang haram. Kemaluan kita tidak sentuh yang haram. Karena rutinnya menjaga yang sunnah. Sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta, pada saat itu kalau dia bilang, ya Rasulullah, saya minta jadi orang paling kaya. Nabi tinggal berdoa diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja. Urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang orang mukmin targetnya selalu akhirat. Maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu. Hadits Bukhari berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya. Ya, gitu kan? Qala, awa ghaira dhalik. Maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka qultu huwa dhak. Aku berkata tidak ya Rasul, itu aja. Kalau itu sudah anda mohon kepada Allah untuk aku, selesai. Aku bisa masuk surga bersama anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini tentu disahihkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya awal sekali amal yang akan dihisab dari sosok manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha mulia akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia Allah lebih tahu sebenarnya. Jadi Allah bertanya ini bukan kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah kena nugaskan malaikat, maka Allah bertanya.
Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Coba periksa solatnya dulu. Yang paling pertama periksa solat wajibnya. Apakah dia sempurnakan atau masih ada yang kurang. Fa in kanat tammatan, kalau seandainya sudah sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Wa in kana taqassa minha syai'a, dan kalau seandainya kurang darinya sesuatu, qala anzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat mungkin hamba-hambaku ini punya solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau seandainya dia punya solat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridata min tatawwu'ihi, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian pada saat itulah seluruh amal-amal yang lain diperlakukan seperti ini. Ya, maksudnya puasa tadi saya bilang zakat dibantu dengan sedekah. Kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kemudian ya yang haji dengan umroh ya. Ya, jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan kalau dosa besar seperti zina, berbohong, riba, ini harus dengan tobat nasuha dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka insya Allah kalau 3 ini dipenuhi, maka dosa besarnya akan dimaafkan. Baik. Ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustaz-ustaz kita, itu dosa kecil. Jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi. Itu kan cuma sunnah. Nggak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak. Dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya, nggak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi nggak boleh. Satu dosa kecil, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan 1 titik hitam di hatinya. Ini bukan dosa besar, dosa kecil, titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti bisa hatinya menjadi hitam kelam, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya setiap kali ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib, sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan di saat itu, dia akan sangat pekah. Sedikit lihat fenomena alam saja sudah ketakutan dia, jangan sampai Allah hukum nih. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan, karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pekah sekali. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, nggak dipaksain puasa, nggak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, nggak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu sudah janji. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Selanjutnya, asal nomor 142, berjiwa yang baik. Bahwa ia mendengar Mu'adz bin Abdullah bin Hubayb Al-Juhani meriwayatkan dari ayahnya, dari pamannya radhiyallahu anhu majma'in, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat, dan pada diri beliau, maksudnya diri Nabi SAW, waktu pas Nabi lagi keluar kepada mereka, maka terdapat bekas air mandi, yang pada saat itu beliau dalam keadaan ceria sekali. Beliau telah berkumpul dengan istrinya, ya, karena sudah berhubungan biologis segala macam, maka kelihatannya ceria karena itu. Kami lalu berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu dalam keadaan ceria. Ya. Maka beliau pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, benar, alhamdulillah. Lalu kekayaan disebutkan
Beliau bersabda, tidak masalah kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi yang bertakwa lebih baik daripada harta, serta jiwa yang ceria adalah bagian daripada nikmat. Kandungan hadis yang pertama adalah kekayaan tanpa dibarengi ketakwaan merupakan penyebab kebinasaan dan kerusakan, karena ketakwaan merupakan wasilah untuk menghilangkan keserakaan dan keputusasaan serta akan menuntun kepada kebaikan. Makin Allah berikan nikmat, makin soleh dan soleha. Makin rekreasi, makin rajin sholatnya, makin berzikir, makin bersyukur gitu. Jangan diberikan nikmat, Allah uji kita, kemudian kita malah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi lagi liburan sekolah, ibu-ibunya pakai jilbab besar, bapak-bapaknya pakai kopiah, pergi ke kolam renang. Ya. Memperlihat-lihat auratnya orang. Terus sholat di sebelah kolam renang. Dari mana mempertemukannya ini? Yang penting sholat, bukan yang penting sholat. Masalahnya di sebelahnya ada perempuan telanjang, laki-laki telanjang dan seterusnya. Bagaimana bisa kita sedang menikmati liburan tapi diikuti dengan kemaksiatan? Gak bisa. Jangan begitu. Allah tidak melarang kita menikmati. Allah nyuruh kita berjiwa yang tenang, menghibur diri kita, ya istirahat. Karena Nabi SAW mengatakan, ya dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Kita memang begitu. Dan Nabi SAW pada saat itu tayyibun nafs. Tayyib artinya bagus, sempurna, segala macam. Nafs itu jiwa. Diringkas bahasa tadi ceria. Ya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah keluar dalam kondisi mukanya sedih, nggak pernah. Selalu ceria. Ini bagi seorang muslim harusnya seperti itu. Karena dia tahu apapun yang sedang menimpa dia. Dari nikmat pasti dari Allah, cobaan juga dari Allah. Kalau nikmat dia bersyukur, kalau cobaan dia bersabar. Maka semuanya kebahagiaan. Apa yang harus jadi masalah buat dia? Gitu kan? Maka selalu saja dalam kondisi ceria. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Harusnya kita ceria, gembira, gitu kan. Jadi tidak perlu ada masalah yang kita, jangan dibesar-besarkan. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali peringatan Nabi SAW. Jadi kita, kalau teman-teman coba pelajari ini masalah bagaimana memahami kejiwaan manusia. Sebagian ulama menjelaskan, syaitan akan selalu membesar-besarkan permasalahan. Termasuk kalau bangun tidur, baru buka mata, baru mulai berpikir kembali, tiba-tiba